Lovers, pada kesempatan kali ini kami tim Aquaculture UV Water Treatment dengan saya Ilma Muafikona dan rekan saya dan saya Lulu Imtinan Mutia. Kali ini kita sedang berada di showroom UV Water Treatment yang berada di Plaza Senayan. Kita akan berbincang-bincang seputar dunia aquaculture yang ada di Indonesia. Sudah kita ketahui pemirsa Lovers bahwa penggunaan UV saat ini sudah banyak digunakan di pasaran. Namun penggunaannya belum optimal karena udang masih banyak yang terjangkit penyakit. Hal ini kenapa? Karena banyak yang belum mengetahui tentang dosis UV yang tepat untuk target patogen yang diinginkan. Nah, benar sekali Kak. Jadi penggunaan dosis UV ini itu sangat berpengaruh untuk mendegradasikan virus penyebab penyakit yang ada di lapangan ataupun tambak udang Bapak Ibu sekalian nih. Jadi untuk membantu mendegradasikan tadi kita harus menyesuaikan penggunaan UV secara tepat dan aman. Nah, kenapa sih penggunaan dosis UV ini sangat penting dan harus diperhatikan? Karena yang ada di lapangan saat ini itu banyak sekali para pemudi lovers yang tertarik dengan UV tapi hanya fokus dengan Vibrio-nya saja. Jadi banyak sekali yang menjual UV tapi fokusnya hanya ke Vibrio-nya saja. Memang Vibrio adalah salah satu cikal bakal penyakit-penyakit yang ada di lapangan saat ini. Namun yang kita ingin terapkan di sini adalah bahwa Vibrio ini hanya membutuhkan dosis UV yang sangat sedikit sekali untuk dapat menonaktifkan. Sedangkan fokus kita di lapangan adalah hasil akhir seperti IMMV, PSSV, dan yang saat ini sedang viral-viralnya itu IHP. Oleh karena itu kita harus memperhatikan dosis UV yang tepat tadi dengan menyesuaikan UV yang sangat-sangat efektif ataupun UV yang tepat juga. Jadi penggunaan UV ini itu tergantung dengan dosisnya tadi juga. Selain beberapa equipment ataupun material lain yang dibutuhkan gitu sih Kak. Maka dari itu kita harus menggunakan UV yang telah propertising yang tepat oleh ahlinya. Karena jika asal-asalan saja bisa-bisa para petambak ini dirugikan oleh UV-nya karena tidak bekerja secara optimal. Lagian harga UV kan juga nggak murah juga ya Kak. Maka dari itu pemirsa lovers pentingnya mengetahui teknologi ultraviolet yang tepat agar budidaya berjalan dengan lancar. Oleh karena itu kita punya solusi nih, yaitu penggunaan Ultra Aqua. Jadi penggunaan Ultra Aqua ini sendiri Kak, itu telah di-prophysizing ataupun juga telah memiliki sensor yang mana penggunaannya sendiri itu dapat membantu mengoptimalkan kinerja dari membasmi atau mendegradasi virus patogen yang ada di lapangan. Jadi kita tidak hanya sembarangan asal pilih nih Kak. Jadi Ultra Aqua ini sendiri itu telah di-prophysizing oleh ahlinya seperti yang Kakak bilang tadi, dan juga dia dilengkapi dengan UV sensor. Sensor UV ini adalah suatu hal yang sangat fatal untuk diperhatikan. Kenapa? UV tidak memiliki sensor itu sama aja zonk hasilnya. Kenapa? Karena di lapangan itu kan kita harus banyak sekali faktor yang akan masuk, baik dari faktor A, B, C. Dengan tidak adanya sensor itu akan merugikan. Kenapa? Jadi UV-nya tidak tahu nih apa yang harus dikerjakan di situ. Jadi saat ada seperti seumpamanya nih contohnya turbulensinya ataupun UVT-nya itu rendah, saat tidak ada sensor otomatis dia tidak tahu nih kadar yang optimal untuk mengoptimalkan atau mensensorkan si mikrobanya itu tadi. Jadi fokusnya terbengkalai ataupun terbedakan gitu. Ngomongin dosis UV nih Kak, apakah setiap patogen itu memiliki dosis UV yang berbeda-beda? Tentunya berbeda sih Kak. Kenapa? Karena kan tiap mikroba ataupun bakteri penyebab penyakit tadi itu kan memiliki resistensinya masing-masing nih. Jadi untuk WSSV, IMMV, IHP tadi itu berbeda-beda pula tentunya. Kenapa? Karena untuk IMMV tadi itu membutuhkan dosis UV sekitar 120 mJ per cm persegi. Sedangkan untuk yang WSSV dia membutuhkan dosis UV itu sekitar 150 mJ per cm persegi. Otomatis kan ada perbedaan nih terkait masalah dosis UV tadi. Sedangkan yang masalah Vibrio yang saya bahas tadi di awal, itu Vibrio hanya membutuhkan sekitar 4 mJ per cm persegi. Jadi kayak perbedaannya difference-nya sangat jauh sekali ya. Jadi dari 4 ke 120 ke 150, belum lagi ada lagi yang lebih tinggi daripada itu sih Kak. Nah, kalau begitu yang mau saya tanya nih Kak, kalau Ultra Aqua sendiri tuh bisa nggak sih menangani IHP yang saat ini menjadi masalah
utama di para budidaya yang yang menjadi momok lah saat ini. benar. Dan juga dengan IHP itu mempunyai dosis yang paling tinggi di antara virus-virus yang lain itu. Oke, benar sekali. Jadi IHP sekarang ini menjadi salah satu momok menakutkan nih ya. Jadi untuk IHP sendiri itu tentunya bisa sih Kak. Asal apa? Asal terproper sizing dengan bagus tadi. Dan juga penggunaan dari Ultra Aqua ini, dosis yang dibutuhkan untuk IHP ini cukup tinggi bisa dibilang, yaitu di angka sekitar 300 sampai 400 mJ per cm persegi. Dan tidak hanya itu nih Kak, dia juga membutuhkan ultrafiltration nih untuk bantu mengoptimalkan kinerja dari si UV ini tadi. Jadi dia lebih terperinci karena memang tingkatan dari si mikrobanya ini cukup resisten gitu sih Kak. Aduh, beragam sekali ya kalau ngomongin dunia aquaculture ini Benar Kak. sekali. Jadi penggunaan UV tidak bisa asal pasang Benar saja sekali, ya Kak. Kak. Maka dari itu kita harus jika mau masang kita harus menggunakan UV yang tepat dan sudah di proper sizing dengan tepat oleh ahlinya agar budidaya berjalan dengan lancar. Bagus sekali. Baik pembudidaya lovers, tentunya Ultra Aqua ini sangat direkomendasikan untuk budidaya Anda, di mana air bersih, udang sehat, budidaya sukses. Semoga topik kali ini dapat bermanfaat untuk pembudidaya lovers. Jika ada pertanyaan atau mau sharing, bisa hubungi kontak di bawah ini. See you next talk.